Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terus gelar sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Sejumlah kejanggalan ditemukan dari keterangan yang dikumpulkan. Sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Gedung 2 Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat sejak Selasa siang. Dipimpin Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Chimli Ashidiki. Sidang dugaan pelanggaran etik mengagendakan sidang pelapor terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dilaporkan 16 akademisi hukum. Dari pelapor sidang diikuti oleh 16 akademisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society, Denny Indrayana melalui sambungan Zoom, serta LBH Yusuf selaku pelapor. Menerima laporan pelapor untuk seluruhnya. Ketua MK Anwar Usman dilaporkan karena dianggap melanggar kode etik Hakim MK. Buntut dari putusan MK terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada 16 Oktober 2023 lalu. Putusan ini dianggap syarat kepentingan politik. Akademisi hukum meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan secara tak hormat Anwar Usman dari posisi Hakim MK. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada... Permohonan KALS itu petitumnya lebih kepada pemberhentian secara tidak hormat Ketua MK Anwar Usman. Nah, mengenai dampaknya pada Gibran itu akan dibicarakan kemudian karena banyak sekali yang harus didiskusikan ya, karena kan ini juga kami harus memberi justifikasi akademik, nggak bisa hanya sebagai emosi-emosi saja. Usai menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK Anwar Usman, Eni Nurbaningsih dan Hakim Arief Hidayat, Selasa malam Chimli Ashidiki sebutkan banyak laporan dugaan pelanggaran etik hakim oleh terlapor. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan, ya. Jadi dari 3 hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih pada masing-masing hakim. Ya, nanti meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Sementara usai menjalani persidangan, Anwar Usman membantah jika ada lobi khusus pada perkara yang ia tangani dan menegaskan tidak akan mundur dari putusan tersebut. Gak ada tuh lobi di mana, udah putusannya udah baca belum? Putusan 9 udah. Oke. Poinnya Pak, klarifikasinya apa Pak? Iya Pak, poin klarifikasinya yang mundur dari perkara 9. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha. Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Marwarar Siahaan menilai MK saat ini sedang menghadapi masalah berat usai putusan MK tentang batasan usia minimum Capres-Cawapres. Kalau saya mengatakan misalnya putusan MK itu lepas dari soal nanti kalau Pak Anwar bisa tersendiri kita tempatkan dalam soal politik ya, tetapi dari sudut audit putusan saja hakim itu kita membuat kerangkanya begitu. Ya pasti dengan mudah kita temukan sebenarnya ini sudah tak beres. Persoalannya sekarang apakah misalnya dalam soal ini hanya Pak Anwar saja yang menjadi ibar presiden. Sementara putusan mengenai dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi akan dilakukan pada tanggal 7 November 2023 mendatang. Rifki Rizky Ansyori melaporkan untuk NET.